Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 23038. Di sini saya akan mengerjakan tugas TP2 jaringan komputer yang dimana pada TP2 itu memeriksa WIRSEC, memeriksa frame Ethernet. Tujuannya itu latihan 1 memeriksa header dalam frame Ethernet 2, dan latihan kedua itu menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan WIRSEC. Latihan 1 memeriksa header frame Ethernet 2. Langkah pertama yaitu review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Di sini ada preamble yaitu dengan 8 bit dan destination address dengan 6 bit, source address dengan 6 bit, dan frame type yaitu 2 bit dengan data 46 sampai 1500 bit dan FCS-nya yaitu 4 bit. Dan langkah kedua yaitu memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Caranya yaitu kita ke CMD, klik, lalu kita ketik ipconfig/al. Nah, di sini akan muncul IP address-nya yaitu dengan 172.20.10.8. Dan di sini juga ada default gateway-nya yaitu 172.20.10.1. Dan langkah ketiga yaitu memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan WIRSEC. Nah, pada langkah ketiga yaitu kita buka WIRSEC-nya. Kalian pastikan kalian sudah mempunyai aplikasi WIRSEC-nya. Kita buka. Karena di sini saya menggunakan WiFi, maka kita pilih WiFi. Kita tunggu. Dan tampilan pada WIRSEC itu seperti ini. Kita klik stop pada tanda merah. Setelah itu kita akan mengecek ARP-nya. Kita ke CMD. Di sini kita klik ARP. Maka tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya kita klik pada bagian sini dengan kita ketik arp or.icmp. Kita enter. Maaf, ternyata salah. Di sini kita ketik ARP or ICMP. Kan tadi saya menggunakan dot, ternyata tidak usah menggunakan dot. Maaf, saya salah. Klik di sini. Nah, di sini perlu memakan waktu karena yang tadi hanya muncul itu ARP-nya aja yang warna krem, sedangkan CMP-nya itu muncul belakangan. Selanjutnya yaitu langkah keempat, langkah keempat memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Di sini ada tabel, ada field, value, dan description. Yang variable itu tidak terlihat dari tangkapan, dan destination address itu ada broadcast, dan source address netgrass. Dan
ada frame tipe, yaitu juga ada frame Ethernet 2. Field ini mengandung satu nilai hexadesimal yang digunakan untuk menunjukkan jenis protokol, upperlayer, dan data field. Ada banyak protokol upperlayer yang didukung oleh Ethernet 2. Dua jenis frame yang umum adalah nilai description dan data ARP mengandung protokol upper level yang transkapsulasi data field antara 46 sampai 1900 bit. Dan VCS tidak terlihat dalam tangkapan. Selanjutnya itu pertanyaan 1. Apa yang penting mengenai isi dari flat destination address? Jawabannya itu yang penting isi dari flat destination address ada vendor ID dan NIC. 2. Mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Jawabannya itu sebelum PC dapat mengirim permintaan ping ke host, PC perlu menentukan alamat MAC tujuan sebelum dapat membuat frame header untuk permintaan ping tersebut. Siaran ARP digunakan untuk meminta MAC host dengan alamat IP yang terkandung. Dan yang ketiga itu sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama, yaitu ini. Intel 51 13 3C 70 1C E7 51 13 3C. Dan yang keempat sebutkan vendor ID OUI dari source NIC dalam balasan ARP, yaitu jawabannya ada di source 3 oktet dari yang pertama. Dan nomor 5 itu bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI, yaitu 3 oktet pertama dari MAC. Dan yang keenam sebutkan nomor seri NIC dari source, yaitu 3 oktet dari pertama, ada 5, 1, 13, dan 3C. Dan yang kedua, latihan 2. Wirsek menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Dalam latihan 2, menggunakan Wirsek untuk mengapture frame Ethernet lokal dan remote. Langkah pertama, mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Pertama, kita buka CMD-nya. Lalu kita klik di sini. IP address dan default gateway-nya sudah ada, yaitu 192.168.1.1.198 dan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1.1. Dan yang kedua itu tuliskan IP address dari default gateway-nya. Kita tulis di sini. Kita
mengeklik dan tuliskan IP address dari Devil Gateway-nya ini. Dua, buka website dan mulailah menangkap data. Amati trafik yang muncul di dalam jendela daftar paket. Nah, langkah kedua yaitu menangkap trafik pada NIC PC. Seperti ini. Dan untuk langkah ketiga yaitu memfilter website untuk menampilkan hanya tarif ICMP. Kita buka websitenya. Itu nah, ini hasil dari memfilter ICMP-nya saja, tampilannya seperti ini. Dan untuk selanjutnya langkah keempat yaitu dari jendela command prompt ping Devil Gateway dari PC. Sini. Ping Devil Gateway yang ada di sini. Ini. Nah, di sini kita akan mengeping Devil Gateway-nya. Selanjutnya itu di sini kita hapus atau tak ulang. Masukkan IP Devil Gateway-nya dulu. Kita buka website-nya. Tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, hentikan penangkapan trafik pada NIC, itu dengan cara mengeklik stop pada website, itu tanda ini. Selanjutnya yaitu
Periksa request echo ping pertama dalam WIRSEC. Jendela utama WIRSEC dibagi ke dalam 3 bagian. Panel daftar paket atas. Caranya seperti selanjutnya tuliskan IP address dari default gateway-nya, dan ini default gateway-nya. Kita tulis. Langkah kedua yaitu mulai menangkap traffic pada NIC PC. Buka WIRSEC dan mulailah menangkap data. Amati traffic yang muncul di dalam jendela daftar paket. Dan tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu menfilter WIRSEC untuk menampilkan hanya traffic ECMP-nya. Di sini dalam kotak filter WIRSEC, ketika ketik ICMP kotak tersebut akan menjadi hijau jika Anda memasukkan filter dengan benar. Kita klik pada WIRSEC. Tampilannya seperti ini. Dan ini tampilannya setelah memfilter ICMP-nya saja. Langkah selanjutnya yaitu dari jendela command prompt ping default gateway-nya dari PC. Maka di sini kita akan mengeping default gateway-nya saja. Nomor 3, Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu. Dari frame hack yang paket batch bagian bawah, klik baris internet control message dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot paket batch. Mungkin ini 2 dari sini. Dan yang 4, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas, periksa frame echo replay. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router deliver gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Ini
2C, C8, 1B, D1, dan 2F, dan CD. Dan langkah yang ketujuh yaitu menangkap paket host jauh. Klik icon Start Capture untuk memulai suatu tangkapan WireShack baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah akan menyimpan paket tangkapan sebelum ke suatu file. Sebelum memulai tangkapan baru, klik Continue without saving. Buka suatu jendela command prompt. Nah, selanjutnya itu kita ke WireShack dulu. Kita hentikan, lalu kita ke command prompt untuk mengepingnya. Kita buka WireShack dulu. Tampilannya seperti ini. Dan untuk source-nya yaitu ada 2C, C8, 1B, D1, dan 2V. Dan yang kedua itu sebutkan IP address source dan destination yang terkandung di dalam field data dari frame-nya. Dan terkandung dalam field data ini. Dan yang ketiga, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Jawabannya karena perangkat yang di-ping memiliki alamat IP yang berbeda. Dan yang keempat, WireShack tidak menampilkan variable dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam variable? Yaitu jawabannya WireShack tidak menampilkan variable dari suatu header frame karena perangkat keras Ethernet menyaring variable. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.